Shalom, selamat datang ke ibadah online BAM Christ Valley. Syukur kita kepada Tuhan kerana kasih dan setianya kita berkumpul lagi pada pagi ini. Sebelum kita memulakan ibadah pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan nafas baru dan berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah online kami pada pagi ini. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan dan akhir ibadah ini. Kami serahkan tim pelayanan pada pagi ini dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi ini. Kami ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan tim pelayanan pada pagi ini. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita dapat berkumpul sekali lagi. Mari kita naikkan penyembahan kita, pujian kita bagi Tuhan. Kita bebas bergerak memuji Tuhan, mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
Allah yang telah dan lewati, sebab Engkau selalu ada. Dengan ikhlasku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Kita akan kita, ku angkat tanganku yang sorakkan haleluya. Mampu berkuasa, sudah menyatakan. Ku angkat tanganku yang takkan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Angkat tanganku disorakkan haleluya. Mau berkuasa, bersama Tuhan kita angkat tangan kita bagi Tuhan sorakkan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Angkat tanganku sorakkan haleluya. Mau berkuasa, juga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa sama. Haleluya, puja yang bagi Tuhan. Setelah aku berada di hidup kami,
Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada semua jemaat Tuhan, kita berbangga sebab kita mempunyai Allah dan Tuhan sepertinya Tuhan kita yang senantiasa menyertai dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita membuka dan membaca daripada kitab Yesaya pasal 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemaksuranku. Sekali lagi. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemaksuranku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah Tuhan seperti Engkau, yang selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya pada pagi ini Tuhan ada dan Tuhan hadir bersama setiap kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan sebentar kami akan belajar. Mari Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu mendahului dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu yang Kau urapi dalam urapan yang daripada Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami doakan untuk semua jemaat dan anak-anak Tuhan yang mendengar, bahkan yang menyaksikan siaran ini, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam kesempatan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa untuk doa ini. Amin. Pada tanggal 20 September yang lepas, saya telah membawa kita dengan satu tema firman Tuhan, yaitu melayani untuk berhasil, ataupun melayani Tuhan untuk berhasil. Lalu pada 27 September yang lepas, saya telah membawa kita belajar dengan tajuk, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani untuk berhasil tanpa bersungguh-sungguh, kita juga tidak akan berjaya. Kita juga tidak akan dapat berhasil di dalam melayani Tuhan. Lalu pada pagi ini, melalui pembacaan firman Tuhan daripada kitab Yesaya 43 ayat 21 ini, saya akan membawa kita belajar dengan satu tajuk ataupun tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu dibentuk untuk melayani Tuhan. Mengapa kita melayani untuk berhasil? Mengapa kita perlu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sebab kita dipanggil dan dibentuk untuk melayani Tuhan. Maka itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Allah telah menciptakan setiap makhluk di bumi ini secara khusus. Masing-masing memiliki peranan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi mereka. Demikian juga kita manusia, setiap kita secara unik diciptakan oleh Allah untuk melakukan sesuatu secara khusus. Allah merancang dengan tepat bagaimana kita harus melayani Dia, lalu Dia membentuk kita untuk tugas-tugas tersebut. Bila Allah memberikan kita tugas untuk dikerjakan, Ia selalu melengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk mewujudkan apa yang Tuhan telah berikan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kelengkapan yang Allah berikan bagi kita dalam melayani Dia. Kalau Tuhan memberikan kita tugas, Tuhan memberikan kita pekerjaan, dan Dia juga akan melengkapi kita untuk melakukan tugas, melengkapi kita untuk melakukan pelayanan yang telah dipercayakannya kepada kita.
Jadi yang kita lihat di sini yang pertama yaitu kelengkapan yang Allah berikan bagi kita ialah karunia rohani. Karunia rohani. Allah memberikan kepada setiap orang percaya karunia-karunia rohani untuk dapat dipergunakan dalam pelayanan kepada Tuhan. Memberikan kita karunia untuk dipakai guna dalam melayani pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Oleh karena ada banyak karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita, tetapi semuanya diberikan oleh satu Roh. Tetapi semuanya diberikan oleh satu Tuhan. Tetapi semua karunia-karunia itu diberikan oleh satu Allah. Bukan daripada roh yang lain, daripada Tuhan yang lain, Allah yang lain. Tetapi daripada satu Roh, satu Tuhan, dan satu Allah yang kita sembah. Karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat adalah untuk membangun umat Allah. Karunia-karunia yang diberikan kepada setiap kita untuk membangunkan, menguatkan anggota-anggota jemaat yang lain. Kalau dalam terjemahan bahasa Lun Bawang mengatakan mendatangkan kebaikan untuk semua orang. Karunia yang diberikan kepada kita. Kita tidak dapat memilih karunia rohani bagi kita. Kita tidak dapat mengatakan kepada Tuhan, saya mau karunia untuk berkhotbah. Kita tidak boleh mengatakan kepada Tuhan, saya mau karunia menyembuhkan. Saya mau karunia memimpin puji sembah. Kita tidak dapat meminta, kita tidak dapat memilih. Oleh karena karunia rohani tidak diberikan untuk kepentingan kita, tetapi untuk Dia, yaitu Yesus Kristus, dan bagi pelayanannya sendiri. Itulah yang kita perlu lihat, bahwa kita diperlengkapi, ataupun kita diberikan kelengkapan rohani, karunia rohani dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memiliki sesuatu hal yang perlu kita nyatakan, dan sehingga semua itu digunakan untuk pelayanan Tuhan. Cara menggunakan karunia rohani, yaitu kita harus menggunakannya dengan rendah hati, dengan penuh kerendahan hati. Ada kalanya, ada masanya kita dihina, ada masanya kita diolok waktu kita menjalankan, melaksanakan karunia yang ada pada kita. Tetapi yang namun pun demikian, kita harus menggunakan semuanya dengan kerendahan hati. Cara menggunakan karunia rohani, yaitu jangan menjadikan karunia untuk pujian diri kita sendiri. Tetapi biarlah karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk memuliakan kepujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan salah guna karunia. Ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang salah guna karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Sebab mereka menjadikan dan menggunakan karunia itu untuk kepentingan, keuntungan diri mereka sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dalam berkhotbah, punya bakat, punya karunia yang luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana ada kebaktian kebangunan rohani, dia sering kali diundang untuk berbicara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dia sangat luar biasa waktu menyampaikan firman Tuhan. Tetapi lama-kelamaan, dia menggunakan karunia itu demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga pada suatu ketika dia mengedarkan suatu borang kepada semua orang yang hadir dalam kebaktian. Di dalam borang tersebut dan ada
permintaan bahan-bahan doa daripada setiap orang. Dan kita harus mengisi borang ini. Apakah masalahmu yang perlu didoakan? Kita catat dan tulis semuanya di dalam borang tersebut. Tetapi di hujung borang itu dia katakan berapa jumlah yang harus engkau sumbangkan. Jadi mulai daripada waktu itu banyak orang sudah mulai ada tanda tanya. Mengapa sudah sampai jadi begini? Jadi itulah yang perlu kita perhatikan di sini. Jangan salah guna karunia yang ada. Jangan mencari keuntungan. Tetapi biarlah kita menggunakan semua karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Yang kedua, kelengkapan yang Allah berikan bagi kita dalam melayani Dia, yaitu suara hati kita. Suara hati kita. Hati seseorang itu menggambarkan siapa orang itu sendiri. Keinginannya, apakah itu yang baik, yang jahat, visinya, dan apa yang ia kasihi. Kalau kita membaca daripada Amsal 27 ayat yang ke-19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hati seseorang itu menggambarkan siapa orang itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati kita, yang jahat berarti jahatlah hati kita ataupun yang ada di dalam hati kita. Apabila dalam hati seseorang itu baik, dan baiklah apa yang ia lakukan. Jadi ini yang kita lihat di sini. Hati kita menggambarkan kata-kata kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita perlu berwaspada, berjaga-jaga atas kehidupan kita, atas apa yang daripada hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan seseorang itu. Matius 12 ayat 34, apa yang keluar dari mulut itulah berasal dari hati. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita bicarakan, itu adalah yang daripada hati kita. Waktu kita mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor, itu adalah daripada hati kita. Sewaktu kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh kasih, dan itulah yang daripada hati kita. Jadi oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, dan perlu semua itu kita lakukan untuk mengagungkan dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukanlah apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, buatlah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita, dan kita harus melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-9, terjemahan bahasa Malaysia, tetapi apabila aku berkata, biarlah aku melupakan Tuhan, aku tidak mahu berucap demi namanya lagi, maka perkabaranmu bagaikan api yang membara dalam hati sanubari. Aku telah coba menahannya, tetapi aku tidak berdaya.
menurut ayat yang kita baca ini, Yeremia bersungut-sungut, Yeremia tawar hati karena dia diolok-olok, dia dicemooh karena memberitakan firman Tuhan. Dengan demikian, Yeremia berpikir untuk melupakan Tuhan dan tidak mau lagi memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, Yeremia berpikir untuk tidak mau lagi melayani Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di situ, firman Tuhan seperti api di dalam hatinya. Kata ayat yang kita sudah baca sebentar tadi. Dia tidak dapat menahan, dia tidak dapat memadamkan firman Tuhan di dalam hatinya. Dia tidak dapat untuk tidak memberitakan firman Tuhan, walaupun dia berpikir demikian. Sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat berat baginya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat berjaya di dalam pelayanan Tuhan dan hidup sebagai orang Kristen, kita perlu menggunakan karunia dengan penuh kerendahan hati. Untuk dapat berjaya dan berhasil dalam pelayanan Tuhan dan hidup kita sebagai orang Kristen, kita perlu menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh kerendahan hati. Bukan untuk pujian diri sendiri, tetapi biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk dapat berjaya di dalam pelayanan Tuhan dan hidup kekristenan, kita harus memelihara ataupun harus melihat bahwa Tuhan yang selalu memberikan kita hati ataupun suara hati untuk dapat melihat dan mengikuti apa yang Tuhan telah taruhkan di dalam hati kita semua. Yang karena daripada hati kita dikatakan tadi menggambarkan siapakah diri kita sendiri. Tuhan kita baik, sungguh baik dan sangat baik. Setiap pembentukannya kepada kita juga adalah benar-benar baik. Demikianlah cara pembentukan Tuhan bagi setiap orang percaya. Demikianlah Tuhan membentuk kita sebagai gereja-gerejanya supaya setiap kita menjadi orang yang dapat melakukan tugas pelayanan Tuhan oleh karena kita dibentuk untuk melayani Dia. Jadi demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini, dan saya percaya jemaat Tuhan pasti diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan aminkan doa kita. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Biarlah melalui sedikit bahagian firman Tuhan dapat memberikan kami suatu hati yang sungguh-sungguh melihat dan memandang kepada Tuhan yang telah membentuk kami untuk pelayanan Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan akan memiliki hati yang melihat kepada Tuhan untuk mempergunakan karunia rohani yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Dan supaya kami memiliki suara hati nurani yang sungguh-sungguh membawa kami untuk melihat siapa kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa mengingatkan untuk semua sekolah-sekolah teologi di negeri kami Sarawak secara khususnya.
Tuhan, kami berdoa supaya di dalam setiap sekolah-sekolah teologi yang ada, Tuhan Engkau bekerja, Tuhan Engkau memberkati setiap sekolah-sekolah Injil yang ada di Sarawak. Kami doakan pensara-pensara, kami doakan penuntut-penuntut yang ada, supaya mereka dipimpin dan dipakai, diberikan kekuatan, kemampuan berhadapan dengan setiap tantangan dan kekurangan yang ada, supaya mereka tetap memandang dan taat kepada Tuhan yang telah memanggil dan yang sedang membentuk mereka menjadi hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada suatu masa nanti. Kami doakan untuk keperluan di dalam setiap sekolah teologi. Tuhan, Engkau menunjukkan bagaimana cara untuk memenuhi keperluan di dalam setiap sekolah teologi yang ada di negeri kami Sarawak. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi ini mengingatkan orang kafir, orang yang belum memiliki kepercayaan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengutuskan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap orang yang belum lagi mengenal Tuhan, dan supaya waktu mereka bertemu dan sewaktu mereka diinjili oleh hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, mereka memiliki hati yang terbuka dan ingin menerima keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini, serahkan untuk proses perpindahan kami ke gedung yang baru. Kami juga berdoa, serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa penyertaan-Mu mendahului dalam setiap proses perpindahan dan keperluan semuanya kami doakan. Pengurusan kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyertai kami, sehingga kami dapat melihat apa yang Tuhan lakukan dan rencana Tuhan yang sangat indah bagi gereja kami BM Press Valley. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, serahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap bahagian-bahagian yang Engkau telah percayakan kepada kami. Biarlah setiap kami telah melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kami telah melakukan setiap pelayanan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami sehingga selesai dengan keadaan yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yesus, Kau